Wamena, sebuah kota kecil di jantung pegunungan tengah Papua, kembali menjadi sorotan nasional. Kota ini menjadi target serangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, dalam beberapa bulan terakhir. Pada akhir Mei 2025, TPNPB-OPM menyatakan secara terbuka bahwa Wamena, ibu kota Provinsi Papua Pegunungan, termasuk dalam daftar wilayah yang mereka anggap sebagai zona operasi militer. Pernyataan ini disertai ancaman akan menggencarkan aksi bersenjata terhadap aparat negara dan simbol-simbol kekuasaan Indonesia di wilayah tersebut. Ancaman itu bukan tanpa alasan. Sejak Papua Pegunungan dimekarkan pada tahun 2022 sebagai salah satu dari 3 provinsi baru hasil pemekaran Papua, Wamena memegang peran strategis. Kota ini menjadi pusat administrasi, ekonomi, dan logistik di wilayah Pegunungan Tengah yang meliputi beberapa kabupaten seperti Jayawijaya, Lanijaya, Nduga, dan Tolikara. Dengan populasi sekitar 50.000 jiwa, Wamena adalah kota terbesar yang tidak terhubung langsung oleh jalan darat dari wilayah pesisir Papua. Satu-satunya akses utama ke Wamena adalah melalui udara, menjadikan Bandara Wamena sebagai jalur hidup utama bagi distribusi barang, logistik, serta mobilitas aparat dan masyarakat. Letak geografis Wamena yang dikelilingi pegunungan tinggi membuatnya memiliki nilai strategis militer. Kota ini merupakan titik tengah yang menghubungkan wilayah konflik bersenjata di Nduga, Intan Jaya, dan Yahukimo. Tak heran bila TPNPB-OPM memandang Wamena sebagai simbol dominasi negara di tanah Papua, sekaligus target utama dalam kampanye separatisme bersenjata mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, aksi kekerasan oleh kelompok bersenjata di sekitar wilayah Wamena semakin meningkat. Penyergapan aparat TNI Polri, pembakaran fasilitas umum, hingga penyanderaan warga sipil telah berulang kali terjadi, terutama di daerah pegunungan yang berdekatan. Namun kini ancaman tersebut secara eksplisit diarahkan ke jantung kota. Pemerintah pusat menyatakan akan menindak tegas segala bentuk gangguan keamanan di Papua, termasuk ancaman terhadap Wamena. Panglima TNI dan Kapolri menyatakan telah menambah pasukan untuk mengamankan wilayah Papua Pegunungan. Namun langkah tersebut juga menuai kritik, terutama dari kalangan masyarakat sipil dan aktivis hak asasi manusia. Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengingatkan agar pendekatan keamanan tidak menjadi satu-satunya solusi. Ia menekankan pentingnya pendekatan dialog dan pemenuhan hak-hak dasar warga Papua sebagai strategi jangka panjang. Wamena, kata Usman, bukan hanya titik konflik, tetapi juga rumah bagi ribuan warga sipil yang ingin hidup damai. Di sisi lain, pemerintah daerah berupaya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tengah situasi yang memanas. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat. Sekolah-sekolah tetap dibuka, pasar-pasar beroperasi, dan distribusi bahan pokok dijaga agar tidak terganggu. Namun kekhawatiran tetap membayangi. Sejumlah warga menyatakan mulai membatasi aktivitas di luar rumah, terutama saat malam hari. Beberapa pelaku usaha di Wamena menyebut adanya penurunan drastis dalam aktivitas ekonomi akibat kekhawatiran konflik bersenjata. Warga juga khawatir kota mereka akan berubah menjadi zona perang terbuka. Peran tokoh adat dan agama sangat krusial dalam menjaga ketenangan masyarakat. Pendeta Gereja Injili di Indonesia, GID, dan para pemimpin suku terus mengajak masyarakat untuk tidak terpancing provokasi. Mereka menyerukan agar masyarakat mendukung perdamaian dan menghindari segala bentuk kekerasan. Wamena juga menyimpan sejarah panjang ketegangan antara negara dan masyarakat Papua. Beberapa peristiwa kerusuhan besar pernah terjadi di kota ini, termasuk tragedi 23 September 2019, di mana puluhan orang tewas dalam kerusuhan yang dipicu oleh isu rasisme. Luka-luka lama itu belum sepenuhnya sembuh. Hari ini Wamena kembali berdiri di titik kritis. Di satu sisi, kota ini ingin membangun masa depan sebagai pusat baru Papua Pegunungan. Di sisi lain, ancaman kekerasan dari kelompok separatis dan respons militer dari negara menjadi bayangan kelam yang terus mengintai. Pertanyaannya kini,
Apakah Wamena akan menjadi medan pertempuran baru antara TPNPB dan negara? Atau justru bisa menjadi titik balik menuju dialog dan rekonsiliasi? Wamena bukan sekadar titik di peta. Ia adalah simbol kompleksitas Papua hari ini, antara keinginan untuk merdeka, harapan untuk sejahtera, dan kenyataan akan kekerasan yang belum berakhir.